Oke, di sini Ibu punya video tentang tawar-menawar di pasar. Ini kan nilainya 40.000 aja, udah 80, nilainya 45 saja. Yang mana? Alamak, kan kurang. Bisa kak? Udah ya? Ini kan kasih kamu. Serius deh. Jangan lupa baca jelasin. Tidak bungkus. Nah, tadi ada bisa simpulkan video di video ini. Nah, dari video ini bisa dilihat terjadinya tawar-menawar ikan nila yang tadinya harganya 40.000 1 kilonya ditawar sama ibunya dengan kesepakatan harga dapatlah 28.000. Nah, kalau kalian juga melakukan tawar-menawar di pasar, pasti kalian juga akan mendapatkan penawaran harga, terus mendapatkan kesepakatan antara pembeli dan penjual kan. Nah, itu kesepakatan harga itulah yang disebut dengan keseimbangan pasar. Jadi, tujuan dari keseimbangan pasar ini adalah untuk mendapatkan kesepakatan harga dan jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi, keseimbangan pasar ini kondisi itu ketika jumlah barang yang diminta oleh kita sebagai pembeli itu sama dengan barang yang ditawarkan oleh penjual. Maka terjadilah tadi tawar-menawar harga dan terjadilah kesepakatan di harga 28.000. Nah, kalau dalam sistematis ekonominya, keseimbangan pasar ini memiliki kurva. Bentuk kurvanya itu kurva keseimbangan pasar ini terjadi
Paham ya? Paham. Nah, terus dalam ekonomi juga, keseimbangan pasar itu memiliki rumus. Yang mana rumusnya adalah QD sama dengan QS atau fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Terus kita masuk ke contoh soalnya aja langsung ya. Di sini Ibu punya contoh yang mana diketahui fungsi penawarannya itu QD sama dengan 100 dikurang 5P. Dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 20 ditambah 5P. Tolong perhatikan, nanti kita ada kuis ya. Hitunglah harga dan jumlah keseimbangannya. Pertama kita masukkan dulu rumusnya nih, QD sama dengan QS. QD-nya 100 dikurang 5P, QS-nya 20 ditambah 5P. Terus kita mau cari hasilnya. Kita samakan dulu 120 dikurang 20. Kenapa dikurang 20? Karena pindah ruas. Positif pindah ruas menjadi negatif. Jadi negatif 20. Sama kayak ini 5P nih. Pindah ruas menjadi positif 5P. Tambah 5P. Tambah 5P. 100 dikurang 20 80. 5P ditambah 5P 10P. P-nya dapatlah 80 dibagi 10. Dapatlah P-nya 80. 8. P-nya nih, kita udah dapat nilai P-nya 8. Terus kita cari nilai Q-nya atau nilai kuantitasnya. Dengan memasukkan salah satu rumus QD atau QS, itu bisa kalian pilih mana aja karena nanti hasilnya bakalan sama. Kita pakai QD. QD 100 dikurang 5P, 100 dikurang 5 dikali P-nya tadi 8. 100 dikurang 40 sama dengan 50. Nah, kita udah dapat Q-nya 60 dan P-nya 8. Sekarang kita gambarkan kurvanya. P-nya di angka 8. Ini titik QD-nya atau penawarannya, garis QD-nya, dan ini adalah garis US. Dan di tengah-tengah ini adalah titik P-nya atau keseimbangan, titik keseimbangan pasarnya. Paham ya cara mencarinya? Paham? Ada yang mau tanyakan? Kita lanjut. Nah, kalau gak ditanya kita lanjut. Keseimbangan pasar ini itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pajak dan subsidi. Yang mana pajak ini dikenakan atas penjualan barang itu. Jadi barang itu bisa lebih mahal karena adanya pajak. Kalau kalian pernah makan di restoran, mall ataupun kafe-kafe, kalian pasti bayarnya tuh bisa lebih mahal kan daripada harga makanannya kan. Nah itu karena adanya pajak. Sementara kalau subsidi itu dia merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu memberikan bantuan kepada produsen atau konsumen sehingga membuat harga menjadi lebih murah. Kayak contohnya kalau kalian pernah belanja di TikTok, itu biasanya barang-barangnya bisa lebih murah kan? Karena itu adanya subsidi dari pihak TikToknya, adanya bantuan subsidi. Nah kan kita udah cari nih keseimbangan pasarnya kalau nggak dikenai pajak dan subsidi. Gimana kalau dengan adanya pajak dan subsidi? Nih, yang pertama itu adanya pengaruh pajak. Di sini rumusnya kita menggunakan rumus QS atau menggunakan rumus penawaran. Yang mana rumusnya itu A ditambah B dalam kurung B dikurang T. T itu adalah pajak. Terus kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui QD-nya 100 dikurang 2P dan QS-nya 20 ditambah 2P dengan pajaknya 4. Yang pertama kita masukin dulu rumusnya. Rumusnya QD sama dengan QS sama seperti tadi. QD-nya 100 dikurang 2P, QS-nya 20 ditambah 2 dalam kurung P dikurang 4 karena pajaknya tadi 4. 100 dikurang 2P turunin 20 ditambah 2P dikurang 8 itu dapatnya dari 2 dikali P 2P dan 2 dikali 4 itu 8. Turunin lagi 100 dikurang 2P nya sama dengan 12 ditambah 2P
ini dapatnya dari 20 dikurang 8, 12 kan? Terus turunin 2P-nya. Terus kita cari, kita sama ratakan 100 dikurang 12 karena positif 12 dilabas menjadi negatif 12. Terus ini juga 2P dilabas menjadi positif 2P ditambah 2P. 100 dikurang 12 88, 2 ditambah 2P 4P. Dapatlah P-nya 88 dibagi 4 sama dengan 22. Kita udah dapat nilai B-nya 22. Selanjutnya kita cari nilai Q-nya. Sama kayak tadi, kita masuk salah satu rumus fungsi penawaran atau permintaannya. Sini kita pakai rumus QD. QD-nya 100 dikurang 2P. 100 dikurang 2 dibagi 22 karena B-nya tadi 22 ya, ini sudah kena pajak. 100 dikurang 2 kali 22 44. Dapatlah nilai QD-nya di angka 56 dan 100 dikurang 44. Terus kurvanya sama juga, kayak itu juga. Nah ini 50, 56. Kita ketemukan titiknya. Nah ini adalah titik keseimbangannya. Nampak nggak? Nah ini adalah titik keseimbangannya. Tadi didapat P-nya 22 dan Q-nya 56. Nah, ini bentuk kurva keseimbangan setelah kena pajak. Saya bertanyakan, kalau ada kita lanjutkan. Ini kan kena pajak nih, gimana kalau dia dipengaruhi oleh subsidi? Nah, kalau dipengaruhi oleh subsidi dia sama aja jalannya dan caranya, kurvanya juga bentuknya sama. Yang membedakan adalah kalau subsidi dia ditambah S, kalau pajak tadi dia ditambah T. Cara mengerjakannya juga sama aja. Paham? Saya bertanyakan. Kalau nggak ada, ibu mau bagi kalian menjadi kelompok. Kita akan bermain tahun. Nanti kelompok mana yang mendapatkan dibagi dua juga ada ributnya. Tapi sebelum kita mulai, ibu punya stretching dulu. Contoh gini, stretchingnya buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Gulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum gigi. Gulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Haha. Saya senang berdiri yuk. Nanti Israel jaga lagi. Nanti yuk semuanya. Halo, yang di belakang. Jangan dulu ya. Bisa? Kita mulai. Ya, yang semangat dong. Jadi kita bermain tahun. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Caranya keluar suaranya. Digulung-gulung, lalu
Berhitung 1 sampai ya ada 5 orang. Nanti berhitung sampai 1 sampai 5. Nanti ulangin lagi gitu ya. Nanti yang kelompok 1 sama kelompok 1, 2 sama 2, 3 sama 3, gitu ya. Udah mulai ya sih. Ya. Nanti ibu yang ulang lagi gitu. Ulang lagi 1, 3, 5. Oke, sekarang pindah ke kelompok yang masing-masing. Jika harga naik, maka permintaan turun. Itu punya apa? Hukum apa? Pemeliharaan. Permintaannya naik. Sedangkan lanjut ya. Nah ini punya sama apa nih? Rumus fungsi penawaran. Sudah,
Saya coba di waktunya lagi 2 menit. Kamu cari dulu. Dicari, jangan dilihat di slide. Banyak sekali bisa dicari. Apa tadi salah satu faktor yang bisa disini Makassar? Satu lagi yang memimpin. Yes, 4.
Oke ya, jadi materi kita ini tentang keseimbangan pasar, yang mana keseimbangan pasar ini dia bertujuan untuk mengetahui jumlah dan harga yang diminta oleh konsumen itu sama dengan jumlah dan harga yang ditawarkan oleh produsen. Jadi pembeli dan penjual itu menemukan kesepakatan antara harga dan jumlah yang ditawarkan, yang terjadi ketika tawar menawar. Tadi sebenarnya rumusnya tadi apa? Teruskan suaranya. D dan 2S. Terus dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktornya apa tadi? Baca dan subsidi. Jadi paham ya materi kita ini ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Burman dilanjutkan dengan materi elastisitas ya. terima kasih.